Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum acara dimulai, kepada para hadirin yang kami hormati, dimohon untuk meng-on-cam-kan videonya, karena acara segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Pembina Himpunan Mahasiswa Farmasi Stikes Muhammadiyah Gombong, Ibu Eka Wurihandayani, MPH APT. Yang kami hormati Ketua Prodi Farmasi Stikes Muhammadiyah Gombong, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Husnul Huluk, MFarm APT. Yang kami hormati dosen farmasi beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Umum Hima Farmasi Stikes Muhammadiyah Gombong, serta tak lupa saudara-saudaraku dari tingkat 1 sampai 4 yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan karena dengan rahmatnya kita bisa menghadiri acara halal bihalal bersama Hima Farsi dan segenap keluarga besar Prodi Farmasi Stikes Muhammadiyah Gombong, Rabu 26 Mei 2021 tanpa halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau kita bisa sampai saat ini di zaman yang modern ini. Selanjutnya saya Wiji Suciati selaku pembawa acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Untuk acara yang pertama, pembukaan, 2 pembacaan ayat suci Al-Quran, 3 sambutan-sambutan, 4 acara inti, 5 penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 yang akan dibacakan oleh Saudari Raihana dan sari tilawah oleh Khadijah Karimatul Al-Kubro. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim.
Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudari Raihana dan Khadijah Karimatul Al-Kubro. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia, Saudari Raihana. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Prodi Farmasi Stikes Muhammadiyah Gombong, Bapak Dr. Andes Muhammad Husnul Khuluq, Magister Farmasi Apoteker. Yang terhormat Pembina Himpunan Mahasiswa Farmasi Stikes Muhammadiyah Gombong, Ibu Eka Puri Handayani, Master of Public Health APT. Yang kami hormati dosen farmasi beserta jajarannya. Yang kami hormati pula Ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi Stikes Muhammadiyah Gombong periode 2020-2021 Saudari Ervina Ayuning Tias, serta teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir di acara halal ini tanpa halangan suatu apapun. Amin. Salawat serta salam, marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Amin. Selanjutnya, saya di sini selaku Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran, serta mengucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya, sehingga acara ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar meskipun secara virtual. Acara yang kami laksanakan dibentuk untuk bersilaturahmi dan juga bermanfaat bagi kita untuk saling maafkan atas segala kesalahan dan khilafan. Serta acara ini dibentuk menjadi wadah keluarga besar Prodi Farmasi untuk mempererat hubungan antar dosen dan seluruh mahasiswa. Sebagai manusia biasa, kita memang tak pernah sepi dari kesalahan dan kelupaan. Jika kita berbuat dosa kepada Allah, kita memohon ampun. Jika kita melakukan kesalahan atau kelalaian kepada sesama manusia, maka sudah selayaknya kita meminta maaf langsung kepadanya. Tentu saja, memaafkan tentu lebih baik dan merupakan hal yang mulia, karena Allah saja memaafkan hambanya. Masa kita yang sebagai hambanya tidak saling memaafkan. Dan silaturahmi itu penting sekali. Bahkan dalam sabda Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin untuk dilapangkan rezekinya dan diperpanjang ajalnya, maka hendaknya menyambung tali silaturahminya. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Dan semoga pada momentum halal bihalal ini rasa kebersamaan dan kekeluargaan kita akan semakin erat dan kokoh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dari saya maupun dari panitia penyelenggara acara ini, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, karena ini masih bulan Syawal, bulan yang baik, maka saya mewakili dari semua mahasiswa, kami sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. 5 versi jaya, 5 versi jaya, 5 versi lampaui batasnya.
Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudari Raihana. Untuk sambutan yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Kaprodi Farmasistikes Muhammadiyah Gombong kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Husnul Huluk, M.Pharm APT. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan dosen, Bu Pembina Hima Farsi, Ibu Eka Wuri, dan Ibu Tri, dan siapa yang hadir nih ya. Kemudian pada mahasiswa tingkat 1 sampai tingkat 4. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas upaya dari panitia dari Hima Farsi ya untuk mengadakan acara halal bihalal ya. Karena acara ini memang sangat penting ya untuk mengkondisikan kita bertemu tapi tidak dalam suasana akademik. Jadi acara-acara seperti ini adalah acara yang istilahnya itu meningkatkan suasana akademik, tapi bukan proses belajar mengajar sendiri. Jadi saya berharap agar Hima Farsi aktif dalam dalam membuat acara-acara yang meningkatkan suasana akademik ya, seperti halal bihalal ya, kemudian setiap pengajian itu sangat itu bagus untuk prodi ya, kualitas prodi, peningkatan kualitas prodi. Dan saya berharap untuk acara seperti ini nanti harus selalu rutin dilakukan ya. Karena sekarang kita dipermudah dengan Zoom ya, jadi tidak usah ketemu secara fisik ya, tidak usah mengeluarkan banyak biaya ya, dan praktis ya. Bahkan saya mendengar bahwa beberapa universitas pada kondisi tertentu masih menggunakan Zoom nanti walaupun kondisinya normal ya. Jadi perkuliahan itu memakai Zoom juga masih akan terus dilakukan ya. Jadi jangan berkecil hati ya, walaupun kita hanya ketemu lewat Zoom ya. Walaupun dalam beberapa hal proses akademik itu tidak bisa dilakukan lewat Zoom ya, misalnya praktikum ya nggak bisa ya. Nah, kalau kuliah kemungkinan masih bisa ya. Ujian itu harusnya nggak bisa ya dilakukan lewat Zoom ya. Kalau ujian lewat Zoom, ujian nggak bisa dilakukan secara online ya, nggak bisa ya. Jadi harusnya ujian itu dilakukan di kampus. Itu dari saya ya, beberapa hal yang, jadi sekali lagi ini hal yang hal yang baik ya, karena kita bisa bertemu dan banyak yang datang pasti ya, insya Allah banyak yang datang ya, daripada kalau kita harus undang ya, mungkin yang kemana jauh mungkin juga akan kesulitan ya kalau kondisi normal seperti dulu. Itu ya mengenai acara ini ya. Jadi saya sangat mendukung, kami dari prodi, dari dosen ya, dari dosen dan yang lain itu pimpinan juga mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan saya merasa ya untuk kondisi sekarang ini Hima Farsi itu aktif ya dibanding dengan mungkin yang lain ya. Tapi mudah-mudahan itu tetap bisa dipertahankan ya, keaktifan dari Hima Farsi untuk mengadakan acara-acara yang meningkatkan suasana akademik ya, meningkatkan suasana akademik. Kemudian untuk saya memberi informasi aja ya sebelum nanti acara dilanjutkan ya, bahwa besok hari Jumat ya ada visitasi dari Dikti ya, yang akan memvisit 2 prodi ya, prodi baru maksudnya ya, prodi hukum dan ekonomi yang insya Allah rekomendasinya udah turun ya. Nanti visitasi, nanti insya Allah beberapa saat lagi kita sudah menjadi universitas ya, karena ada tambahan 2 prodi yaitu ekonomi dan hukum. Mohon doanya ya dari mahasiswa semuanya agar visitasinya lancar, dan kalau lancar biasanya sebulan kemudian izinnya udah turun ya, dan kita bisa menjadi universitas ya.
namanya Universitas Muhammadiyah Gombong ya. OMG singkatannya, bukan UGM ya. Kalau OMG Universitas Muhammadiyah Gombong. Insya Allah ya nanti kita bisa jadi universitas. Oke ya, saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Husnul Huluk, M.Pharm APT atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, acara yang keempat yaitu acara inti. Acara inti yang pertama yaitu Ikrar Halal bil Halal yang akan dibacakan oleh Ketua Hima Farsi periode tahun 2020-2021. Kepada Ervina Ayuning Tias, kami persilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini mewakili seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Farmasi Stikes Muhammadiyah Gombong untuk menyampaikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Kami dari Hima Farsi berlapang dada mengakui salah dan hilaf dan dengan ikhlas berikrar halal bihalal, baik dengan seluruh dosen beserta staf karyawan program studi farmasi program sarjana maupun dengan teman-teman mahasiswa farmasi dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Semoga Allah memberi ridho atas langkah terpuji ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ervina Ayuning Tias. Selanjutnya, pembacaan Ikrar Halal Bihalal dari perwakilan mahasiswa. Kepada Bias Saputra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili seluruh mahasiswa-mahasiswi program studi farmasi dari tingkat 1 sampai 4 untuk menyampaikan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallah minal wa minkum minal aizin wal faizin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga kita kembali ke dalam kesucian. Amin amin ya rabbal alamin. Kami seluruh mahasiswa-mahasiswi berlapang dada mengakui kesalahan, khilaf dengan ikhlas, berikrar halal bihalal baik dengan seluruh dosen, staf, karyawan prodi program studi farmasi. Semoga Allah memberi ridho atas langkah terpuji ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Bias Saputra. Diteruskan pembacaan Ikrar Halal Bihalal dari perwakilan Prodi Farmasi Stikes Muhammadiyah Gombong. Kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Husnul Huluk, M.Pharm APT, kepadanya kami persilahkan. Ya, ini saya nggak dikasih teksnya ya Mbak ya, teks ikrarnya ya. Kalau nggak ada ya saya anu aja ya. Saya jawab aja langsung. Dari hat. Langsung aja saya Dari jawab. hat. Ya, oke, untuk kami dari segenap dosen, seluruh dosen dari Prodi Farmasi Stikes Muhammadiyah Gombong menerima semua permohonan maaf dan khilaf baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dari seluruh mahasiswa. Selama kita berinteraksi ya, baik secara akademik maupun berinteraksi secara non formal. Semoga kita semuanya saling mengikhlaskan dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Kemudian untuk untuk kami sendiri sebagai
dosen ya tentunya tidak luput ya, dari kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja terhadap mahasiswa. Kami juga khilaf ya untuk nanti kedepannya bisa dimaafkan. Juga untuk terkhusus untuk admin ya, mungkin dari admin mungkin juga selama melayani mahasiswa ya, karena admin ini banyak sekali berinteraksi dengan mahasiswa, mungkin melakukan kesalahan yang disengaja maupun nggak disengaja. Kami atas nama admin dan dalam melayani mahasiswa meminta maaf kepada mahasiswa. Juga tak lupa dari pimpinan ya, mungkin kalau pimpinan tidak banyak berinteraksi, tapi seandainya dari pimpinan membuat kebijakan yang mungkin tidak berkenan atau mungkin kebijakannya tidak tepat kepada seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa farmasi, kami juga memohonkan maaf. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Husnul Khuluq, Magister Farmasi Apoteker. Untuk acara inti selanjutnya yaitu tausiah yang diteruskan doa bersama nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Puji Handoko, Sarjana Agama MPD. Kepada Bapak Puji kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bapak Kaprodi yang terhormat beserta Ibu Kaprodi dan juga para dosen dan mahasiswa-mahasiswi farmasi yang berbahagia. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah karena rahmat Allah kita bisa berkumpul pada forum yang mulia ini tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Kita sudah 1 bulan menjalani ibadah Ramadan dan sudah sempurna hitungannya sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Baqarah 185 ya. Walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah bilangan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah sesuai dengan petunjuk kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kalian bersyukur. Ya. Jadi seiring selesainya puasa Ramadan dengan sempurna hitungan 1 bulan, maka kemudian kita disuruh oleh Allah untuk bertakbir. Ya. Dan setelah itu selesai, maka hari berikutnya itu adalah hari kegembiraan bagi umat Islam. Sesuai dengan sabda Nabi, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu atau ahli puasa itu akan memiliki 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, yang pertama adalah kegembiraan
ketika fitri. Dan yang kedua itu adalah kegembiraan ketika berjumpa dengan Tuhannya di hari akhirat. Karena sesuai dengan janji Nabi bahwa lil jannati samaniyatu abwab la yadkhuluha illa shaimun. Fi minha ar-rayyan la yadkhuluha illa shaimun. Jadi kata Nabi, di surga itu ada 8 pintu. Di antara 8 pintu itu ada satu pintu namanya Ar-Rayyan yang tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi orang-orang yang ahli berpuasa itu akan memasuki surga dengan pintu khusus yang namanya Ar-Rayyan. Kembali kepada kegembiraan yang pertama, kata Nabi, adalah kegembiraan ketika fitri. Ya. Berarti kegembiraan ketika Idul Fitri. Cuman sayangnya memang, dan ini penting bagi para mahasiswa memang untuk memperbanyak literasi berkaitan dengan ajaran agama, karena memang di sekitaran kita itu selalu ketemu dengan pemaknaan yang berbeda-beda terhadap ajaran agama. Ya. Yang pertama, karena Idul Fitri itu adalah hari untuk bergembira, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kata Ibnu Abbas, farodo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri tuhrotan liso ini watu matan lil masakin. Rasul mewajibkan untuk melaksanakan atau menunaikan zakat fitri dalam rangka sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Nah, orang-orang miskin itu harapannya jangan sampai tidak ada yang kelaparan ketika Idul Fitri. Maka ditopang dengan yang namanya zakat al-fitri. Ya. Tetapi ternyata di masyarakat kita itu kata zakat fitri itu berubah menjadi zakat fitrah. Ya. Bahasa hadisnya itu menyatakan zakat fitri. Tetapi yang berkembang di masyarakat zakat fitrah. Walaupun ukurannya itu sama, tetapi pemaknaannya berbeda. Zakat fitri itu berarti zakat yang ditunaikan dalam rangka mendukung Idul Fitri. Tetapi yang kita kenal, yang berkembang di masyarakat, disebutnya dengan zakat fitrah. Zakat untuk mensucikan diri. Ya. Makna fitri dengan makna fitrah itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau fitri itu berarti, kalau dalam bahasa Arab dikatakan sebagai futur atau iftar, itu adalah makan. Ya. Orang Arab menyebut makan dengan kata futur. Hal tanawal tal futur, itu kalau orang Arab bertanya begitu berarti maknanya adalah apakah kamu sudah makan pagi? Nah, kemudian Idul Fitri maknanya itu apa? Nah, ini juga terjadi pemaknaan yang berbeda lagi antara teks Nabi dengan pemahaman di masyarakat umum. Ya. Setidaknya Idul Fitri itu dimaknai dengan dua pengertian. Pengertian yang pertama, Idul Fitri itu berasal dari kata Id yang artinya adalah hari raya. Fitri artinya adalah makan pagi. Berarti disebut Idul Fitri karena di situ adalah hari kegembiraan setelah 1 bulan berpuasa bisa makan pagi kembali. Nah, ini sesuai pengertian Id dalam arti hari raya.
ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Abu Daud. Ketika Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah Rasulullah pada hari Idul Fitri. Saat itu Rasulullah itu sedang bersama Aisyah. Siapa itu Aisyah? Aisyah itu ya putri Abu Bakar, istri Rasulullah, ya, yang bergelar Humairah itu. Nah, di saat Nabi bersama istrinya sedang duduk-duduk, Abu Bakar As-Siddiq datang. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq melihat ada 2 orang budak perempuan yang sedang bernyanyi-nyanyi di depan Nabi. Kalau dalam ungkapan hadis dikatakan jariyatani tuhonniyani bihinai bu'as. Ya. 2 orang budak perempuan yang sedang bernyanyi lagu perang Bu'as. Ya, mungkin kalau sekarang ya lagu Palestina itu ya, Atuna Tufuli. Ya. Nah, kemudian Abu Bakar itu terkejut, kok bisa ada orang nyanyi-nyanyi di hadapan Nabi. Maka spontan Abu Bakar berkomentar, amazamirus syayatin kholan Nabi. Kok bisa ada peniup seruling setan itu di sekitar Nabi? Karena dianggap itu adalah tidak pantas. Kan? Ternyata jawaban Nabi itu saat itu adalah da'huma ya Abu Bakrin fa inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna. Biarkan sajalah wahai Abu Bakar, karena setiap kaum, setiap umat itu punya hari raya. Wa hadza 'iduna, dan ini adalah hari raya kita. Berarti Id adalah hari raya. Sedangkan fitri artinya ya makan pagi. Hal ini sesuai dengan beberapa hadis, di antaranya as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Puasa adalah hari kalian berpuasa dan fitri itu adalah hari kalian makan pagi. Ada lagi hadis misalkan menyebutkan al-fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhun. Fitri itu adalah hari kalian makan-makan dan adha adalah hari kalian menyembelih. Nah, dari situ dari 2 pengertian hadis tadi, Id berarti hari raya, fitri adalah makan pagi. Tapi pemaknaan yang seperti ini kalau diterapkan di masyarakat tidak heboh. Ya. Apa hebatnya makan pagi? Wong kita saja kadang-kadang berkomentarnya, lu sudah puasa 1 bulan kok lebaran nggak rame ya. Nah, maka untuk pengertian yang pertama tadi, ungkapan hari rayanya cukup singkat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Semoga Allah menerima ibadah kita dan menerima ibadah kalian. Dan apa ada yang merayakan model seperti ini? Ternyata ada. Berdasarkan testimoni dari Dr. Fatah Widodo, spesialis mata, ya, pemilik rumah sakit Purbowangi itu, beliau pernah ikut umroh program Lailatul Qadar. Jadi mengalami yang namanya Idul Fitri di Arab, di Mekah. Nah, di Mekah itu di hari terakhir puasa, saat maghrib itu belum tahu apakah besok hari raya atau belum. Kemudian setelah sholat isya di Masjidil Haram pun jamaah belum pada bubar. Baru setelah menunggu beberapa saat ada tulisan di dinding.
tulisannya hanya berbunyi Id Mubarak. Ya. Jadi hari raya yang penuh berkah. Setelah itu ya tidak ada, di Masjidil Haram ya tidak ada, di luaran ya tidak ada, orang menyalakan mercon juga tidak ada. Ya sudah, orang kembali ke rumah masing-masing. Hanya pagi harinya orang datang lagi ke Masjidil Haram di perjalanan sambil bertakbir, kemudian ya sampai sholat Id di Masjidil Haram. Setelah sholat Id ya bubar lagi. Tidak ada acara macam-macam, tidak ada acara halal bihalal itu. Nah, di Indonesia ya, di Indonesia mayoritas umat Islam itu memahami Idul Fitri itu pada pengertian yang kedua. Pengertian yang kedua, Id itu dipahami berasal dari kata ada ya'udu, yang artinya adalah kembali. Fitri itu dipahami artinya sama dengan fitrah, yang artinya suci. Maka di Indonesia Idul Fitri itu dipahami dengan kembali kepada kesucian. Ya. Sehingga ungkapannya pun tadi panjang lebar. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal nga'idin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Ya. Semoga Allah menerima amal kita dan amal kalian, puasa kita dan puasa kalian. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, dan semoga kita selalu dalam kebaikan. Nah, itu yang berlaku di masyarakat umat Islam Indonesia. Jadi Idul Fitri dipahami sebagai kembali kepada kesucian. Nah, tidak hanya selesai di situ. Muncul kemudian kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan Idul Fitri. Yang sebenarnya Idul Fitri itu kan ya hanya satu hari. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal kan, bukan 1, 2, 3, 4, 5 Syawal. Tapi di masyarakat umat Islam Indonesia itu, Idul Fitri ini dipahami bukan hanya 1 hari, tapi beberapa hari. Ya. Hal ini karena apa? Setelah sholat Idul Fitri, acara belum selesai. Karena berpikiran, berpandangan bahwa Idul Fitri adalah hari kesucian, hari dihapuskannya dosa-dosa, sesuai dengan sabda Nabi riwayat Bukhari Muslim, man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena mengharapkan ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, karena diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah, itu baru doa terhadap Allah atau hablum minallah. Maka kemudian umat Islam di Indonesia berinisiatif bagaimana supaya sesama manusia juga saling memaafkan. Maka disitulah muncul beberapa acara. Acara yang pertama biasanya disebut dengan nama sungkeman. Acara sungkeman itu diprakarsai oleh Pangeran Sambernyowo dari Keraton Kasunanan Surakarta. Dalam rangka menghemat energi dan menghemat biaya, setelah sholat Id, para punggawa kerajaan itu tidak boleh bubar.
tapi langsung dikumpulkan di pendopo kerajaan. Di situ terjadi abdi dalem punggawa kerajaan memohon ampunan, ya, maaf kepada raja dengan cara sungkeman. Nah, kemudian muncul lagi istilah yang lain seperti halal bi. Cara halal bihalal itu adalah ide dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, ya. Jadi konon di era tahun 50-an Presiden Soekarno saat itu merasa prihatin karena umat Islam terutama para politikus itu saling caci maki antara satu dengan yang lain. Maka kemudian Presiden Soekarno mengundang Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk diminta pendapatnya bagaimana mengatasi para politikus yang senang mencaci maki satu dengan yang lain. Nah, Kiai Haji Wahab Hasbullah itu mengusulkan agar diadakan silaturahmi nasional. Ternyata komentarnya Presiden Soekarno, kalau silaturahmi sudah biasa kita lakukan. Ya. Kemudian kalau begitu, kata Kiai Haji Wahab Hasbullah, kalau begitu karena kita sudah berada di pertengahan Ramadan, sebentar lagi Syawal, adakan saja acara halal bihalal. Presiden Soekarno yang bisa berkomunikasi dengan banyak bahasa pun begitu mendengar istilah halal bihalal terperanjat, kaget. Apa itu halal bihalal? Nah, Kiai Haji Wahab Hasbullah menjelaskan, bukankah orang yang saling caci maki itu adalah melakukan perbuatan yang haram? Nah, supaya perbuatan itu tidak haram, harus dihalalkan dengan cara saling bermaaf-maafan. Nah, maka halal memaafkan itu adalah menghalalkan yang haram. Jadi kalau saling memaafkan berarti halal bertemu dengan halal. Maka muncullah sampai saat ini acara halal bihalal, saling maaf memaafkan antar sesama manusia dalam rangka hablum minannas. Berkembang juga istilah rahmi, ya. Silaturahmi itu menurut penuturan Profesor Dr. Din Samsudin itu berasal dari kata silaturahim sebenarnya. Cuman saat itu penyelenggara acara adalah dari Himpunan Mahasiswa Islam, maka kemudian HM itu ingin namanya eksis di spanduk, di banner, maka dirubahlah bukan silaturahim tapi silaturahmi supaya 3 huruf terakhirnya HMI. Ya. Nah, kemudian acara yang lain adalah syawalan. Intinya sama, acara itu semua adalah acara untuk saling memaafkan antar sesama manusia. Nah, kemudian lagi ternyata di masyarakat Jawa, ya, disimbolkan Lebaran itu atau Idul Fitri itu dengan makanan khas Jawa yang disebut dengan kupat. Ya. Kenapa disebut kupat? Itu melambangkan katanya itu kupat berasal dari 2 pengertian. Yang pertama itu kupat berarti ngaku lepat, ya, merasa bersalah. Jadi orang untuk memperbaiki diri, syarat utama itu ya memang harus mengaku bersalah. Jadi kupat ngaku lepat. Makna yang kedua dari kupat itu adalah laku papat.
Sebab orang Muslim Jawa memahami Idul Fitri itu dengan 4 hal. Yang pertama adalah lebaran, lebar, selesai berpuasa. Yang kedua adalah laburan, pemutihan kembali dari dosa-dosa, baik dosa kepada Allah maupun terhadap sesama manusia. Yang ketiga adalah leburan, hari peleburan dosa. Ya. Yang keempat, luberan. Karena banyaknya orang yang saling memaafkan, maka banjir maaf dari orang. Luber pemaafan. Nah, dilambangkan dengan kupat itu katanya melambangkan sisi terdalam dari manusia. Konon katanya kenapa yang diambil sebagai simbol Idul Fitri adalah kupat. Dari saya kecil sampai hari ini, Idul Fitri itu lambangnya ya kupat. Tidak ada lambang makanan nastar atau sagon, tidak ada. Jadi Idul Fitri bagi Muslim di Indonesia dilambangkan dengan kupat atau ketupat. Konon bentuk ketupat itu adalah paling mirip dengan hati manusia. Ya tentunya lebih mirip kalau dibanding dengan lontong atau armarem. Nah, di situ ada makna filosofinya katanya. Jadi, anyaman-anyaman itu melambangkan hidup manusia yang banyak masalah. Ruwet ya. Kemudian sekalipun hati manusia itu ruwet, tapi kalau dia terbungkus dengan janur, janur itu berasal dari kata ja'an-nur, ya, mendapatkan cahaya dari Allah. Jadi orang sekalipun masalahnya banyak, kayak mahasiswa farmasi tugas-tugasnya banyak, ya, tapi kalau dia mendapatkan bimbingan ilahi, ya, mendapatkan nur ilahi, maka dia akan bisa mengatasinya, tidak stres, ya. Bisa menjalaninya dengan sabar, dengan tawakal, dengan tabah. Ya. Sehingga hatinya pun tetap bersih. Maka di situ dilambangkan dengan kupat, sekalipun namanya jelimet, ruwet, tapi karena janur, mendapatkan cahaya ilahi, kalau dibelah hatinya itu putih bersih. Ya. Nah, kemudian karena kupat itu adalah makanan, yang namanya makanan kan nggak mungkin juga kupat itu dimakan sendirian, maka orang Jawa menjodohkannya itu dengan opor ayam. Ya. Jadi makanya makanan hari raya di Indonesia itu adalah kupat dan opor ayam. Apa makna dari opor ayam? Makna opor ayam itu karena Idul Fitri di Jawa itu, di Indonesia itu tidak cuma 1 hari, tapi beberapa hari. Nyatanya Bima Parsi juga baru halal bihalal hari yang ke-14 ini, beberapa hari. Hari dalam bahasa Arab itu namanya yaum. Yaum itu 1 hari, yaumani 2 hari, ayam itu artinya beberapa hari. Ya. Nah, Idul Fitri adalah hari pemaafan, hari pengampunan. Pengampunan dalam bahasa Arab namanya ghafur. Nah, ghafur diterjemahkan orang Jawa jadi opor. Sehingga ghafur ayam, pengampunan dalam beberapa hari, jadinya opor ayam. Nah, itu filosofi Jawa tentang Idul Fitri. Jadi sebenarnya umat Islam di Jawa itu punya simbolisasi-simbolisasi
yang dikaitkan dalam agama ya. Dan itu memang melekat. Tetapi sayangnya kita sebagai orang Jawa itu kurang ngeh terhadap simbolisasi budaya Jawa. Ya, sebagai contoh misalkan, kita sampai saat ini masih mengatakan bahwa baju koko itu adalah baju takwa. Ya. Apa ada sebutan baju takwa dalam Al-Quran? Ada. Walibasut taqwa zalika khair. Dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Tapi kita nyebutnya baju koko itu baju takwa. Padahal aslinya baju koko itu adalah baju kungfu. Nah sebenarnya orang Jawa itu sudah punya sendiri. Namanya baju takwa. Tapi tidak menggunakan istilah baju koko atau baju takwa. Tapi menggunakan nama baju itu dengan nama baju sorjan. Sorjan itu berasal dari kata surjan, sirojan, yang artinya adalah penerang. Ya, lampu yang menerangi. Nah, maka simbolisasi baju takwa dalam hasanah budaya Islam Jawa itu diungkapkan dengan baju sorjan. Baju sorjan itu kelengkapannya apa? Paling atas blangkon. Ya. Blangkon yang asli baju sorjan itu di dahinya itu katanya ada garis 17 yang melambangkan orang bertakwa itu selalu bersujud setiap hari sekurang-kurangnya 17 rakaat. Ya. Tuh, jadi ada jeliritnya 17. Kemudian di bagian belakang blangkon itu biasanya ada mondolan, ada pentolan. Ya. Kemudian ada sewir ke kanan, 1, sewir ke kiri itu 1. Itu melambangkan 2 kalimat syahadat. Ya. Kemudian bentuk bajunya biasanya garis-garis. Itu melambangkan bahwa orang itu harus lurus ilmu, lurus niat, dan lurus amal. Nah, kemudian di lehernya itu biasanya ada benik ya. Ada kancing sebanyak 6. Kanan 3, sebelah kiri 3. Itu melambangkan rukun iman yang 6 itu. Jadi hidup manusia, leher kita itu diikat ya dengan 6 rukun iman. Kemudian di pergelangan tangan itu ada kancingnya 5. Itu melambangkan rukun Islam. Nah, nanti di bagian dada itu ada kancingnya 3 di dalam, 2 di dalam, dan 3 di luar. Di luar berarti kelihatan. Rukun Islam itu yang kelihatan kan 3. Ada zakat, sholat, haji. Tapi syahadat dan puasa itu tidak kelihatan. Nah itulah simbol. Kemudian bagian perut, bawah perut itu biasanya ada ikat ya. Semacam benting kayak gitu, itu apa namanya? Blebet katanya. Nah, itu melambangkan bahwa manusia itu celaka karena 2 nafsu. Yang pertama adalah nafsu perut ya, nafsu makan. Keserakahan ditimbulkan karena nafsu makan ya. Perut melambangkan simbol keserakahan, dan yang kedua adalah nafsu di bawah perut, nafsu kemaluan yang bisa menjerumuskan orang. Maka oleh orang Jawa diikat ya, diblebet supaya apa? Supaya bisa terkekang kayak gitu tuh. Nah ya, kemudian ya banyak lagi contoh-contoh begitu simbolisasi dalam budaya Jawa.
Termasuk kalau kalian itu nonton wayang, itu juga seperti itu, simbolisasi selalu ada. Maka kalau Anda perhatikan pas nonton wayang itu, wayang-wayang yang berada di sebelah kiri dalang, itu selalu wayang yang jelek-jelek. Ada Togog, ada Dursasana, ada ya yang lain-lain itulah. Tapi wayang yang sebelah kanan itu wayang yang bagus-bagus, ada Arjuna, Kresna, Anoman, dan yang lain-lain. Itu melambangkan bahwa manusia itu ada dua golongan, golongan kanan dan golongan kiri. Orang-orang jahat masuk kategori golongan kiri, dan orang-orang baik masuk kategori golongan kanan. Nah, orang-orang yang baik yang masuk pada golongan kanan itu di situ dilambangkan kenapa para kesatria dalam dunia pewayangan itu kok selalu matanya misalkan kecil-kecil. Oh, itu dilambangkan bahwa orang baik itu matanya tidak suka jelalatan. Nah, maka dilambangkan dengan mata yang kecil. Hodul basor, menundukkan pandangan. Ya. Kemudian kenapa kok mulutnya juga kecil-kecil? Karena dia tidak banyak omong, makannya juga sedikit. Kemudian digambarkan juga di situ perutnya kempes-kempes, tidak gendut-gendut, ya. Karena berarti orang yang baik itu rajin tirakat, rajin berpuasa. Ya. Berbeda dengan wayang yang di sebelah kiri. Ya. Yang sebelah kiri itu digambarkan misalkan kayak matanya melotot. Oh, berarti tukang jelalatan. Ya. Mulutnya lebar, apa saja masuk, berarti dimakan. Ya. Baik yang halal maupun yang haram masuk. Perutnya juga gendut. Itu perlambang-perlambang seperti itu. Jadi intinya kita sebenarnya harus banyak memahami simbolisasi budaya ya yang sudah diajarkan oleh generasi pendahulu kita. Kembali kepada konteks Lebaran ini, sekarang kita sudah berada di bulan Syawal. Ya. Nah, bulan Syawal itu punya beberapa keistimewaan. Salah satunya itu bulan yang dipakai untuk menikah. Ya. Nah, ini juga terjadi salah paham di masyarakat. Kiai-kiai biasanya mengartikan Syawal sebagai bulan peningkatan amal. Arti aslinya bisa dilacak di Kamus Lisanul Arab, disebut Syawal itu syalatin naqatu bizana biha. Di bulan Syawal itu, onta betina mengangkat ekornya. Nah, kenapa onta betina mengangkat ekornya? Karena pada saat bulan Syawal, onta betina tidak mau dikawini oleh onta jantan. Penolakannya dengan cara mengangkat ekornya. Nah, akhirnya muncul kepercayaan di masyarakat Arab bahwa bulan Syawal itu bulan yang sial untuk menikah. Onta saja nggak mau, masa manusia mau. Ya. Maka Nabi ingin membuktikan bahwa tidak ada bulan sial dalam Islam. Maka beliau membuktikannya dengan menikahi Aisyah di bulan Syawal. Menikahkan Fatimah Az-Zahra juga di bulan Syawal. Dan Aisyah juga menganjurkan wanita-wanita untuk nikah di bulan Syawal. Sehingga sampai saat ini banyak orang yang selalu menikah di bulan Syawal. Dan mengatakan bulan Syawal adalah bulan yang berkah untuk menikah. Karena Nabi mencontohkannya menikahi Aisyah dan menikahkan putrinya di bulan Syawal. Nah, kemudian apa salah kalau diterjemahkan dengan bulan peningkatan amal? Peningkatan amal itu adalah sesuatu yang pasti.
baik bulan Syawal atau bukan, karena Nabi mengingatkan kita, mangkana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabi. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka itu orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir. Barang siapa yang hari ini lebih buruk atau sama dengan hari kemarin, maka itu adalah orang yang rugi. Jadi kata Nabi, kalau hari kemarin dengan hari ini sama, maka itu orang yang rugi. Sehingga bulan, hari peningkatan amal itu ya memang harus dari hari ke hari, bukan dari bulan ke bulan. Ya. Tapi, dan di bulan Syawal ini ya sudah seyogianya kita itu meningkatkan amal. Paling tidak membiasakan amaliyah bulan Ramadan itu ditingkatkan di bulan Syawal. Yang tadinya di Ramadan rajin sholat berjamaah, ya di bulan Syawal mestinya juga rajin sholat berjamaah. Di bulan Ramadan biasanya jadi dermawan, ya mestinya di bulan Syawal juga tambah dermawan. Di bulan Ramadan rajin tadarus Al-Quran, ya mestinya di bulan Syawal juga rajin tadarus Al-Quran. Karena Tuhan yang kita taati di bulan Ramadan adalah Tuhan kita juga yang kita sembah di bulan Syawal. Ya. Tuhan yang kitab sucinya kita baca di bulan Ramadan juga adalah Tuhan kita di bulan Syawal dan di bulan-bulan lainnya. Ya. Jadi tentunya tidak pas kalau kita hanya menjadi orang baik, orang rajin di bulan Ramadan saja. Karena Tuhan kita adalah Tuhan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lainnya. Itu saja barangkali apa yang saya sampaikan berkaitan dengan ya, pengertian Syawal dan memaafkan, saling memaafkan, mestinya tidak hanya dilakukan di bulan Syawal, tapi Nabi mengingatkan kepada kita, la yakhillu li mu'minin ayahjura mu'minan fawqa salasati ayam. Ya. Tidak halal bagi seorang mukmin mendiamkan saudaranya mukmin yang lain lebih dari 3 hari. Jadi kalau kita ada masalah terhadap teman, terhadap saudara, terhadap yang lain, ya kita itu harus segera menyelesaikannya, tidak harus nunggu Lebaran. Perkara kemudian ada yang tercecer, kok Lebaran minta maaf, ya tidak apa-apa, wong setiap saat kita juga memang harus memaafkan dan minta maaf. Ya. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Paling tidak apa yang saya sampaikan menambah pemahaman kita tentang Idul Fitri dan halal bihalal. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang tertata, ada tutur yang kurang teratur, ataupun ada kalimat yang tidak cermat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Puji Handoko yang telah menyampaikan tausiahnya. Acara selanjutnya itu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Puji Handoko, SAG MPD. Kepada Bapak Puji kami persilahkan. Oh iya ya. Oke, para hadirin hadirat semuanya, mari acara ini kita akhiri dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmatnya dan selalu mendapatkan bimbingan dan ridhonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala sholihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin.
Ya Allah, ajarlah kami untuk mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, agar kami bisa beramal soleh yang Kau ridhoi, dan masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana ukhrana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rohatan lana min kulli syar. Ya Allah, baguskanlah kami di dalam beragama, karena itulah pokok hidup kami. Ya Allah, baguskanlah duniawi kami, karena itulah penghidupan kami. Ya Allah, baguskanlah ukhrawi kami, karena itu tempat kembali kami. Ya Allah, jadikanlah hidup kami sebagai penambah kebaikan untuk kami, dan jadikanlah kematian kami istirahat dari keburukan kami. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan baik di dalam beribadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Puji Handoko, SAG MPD. Untuk selanjutnya yaitu ada sesi foto bersama. Kepada para hadirin dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Untuk sesi dokumentasi sudah siap. Sudah, Mbak. Ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih kepada para hadirin untuk acara selanjutnya yaitu acara penutup. Demikian serangkaian acara demi acara halal bihalal bersama Hima Farsi dan segenap keluarga besar Prodi Farmasi Stikes Muhammadiyah Gombong. Semoga kedepannya kita keluarga besar farmasi semakin erat rasa persaudaraannya, semakin kuat tekadnya demi mewujudkan mimpi kita yang tak terbatas. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada para hadirin dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen, teman-teman.